Nah, sekarang kita masuk ke contoh dalam perjanjian baru, yaitu kata euangelion. Euangelion itu Injil, ya. Kata euangelion di tahap awal dalam bahasa Yunani klasik itu artinya kabar baik atau pengumuman kemenangan. Ya, itu sering digunakan dalam konteks militer. Jadi kalau ada pasukan dari medan perang pulang ke kerajaan melaporkan kepada raja hasil peperangan dan beritanya itu adalah berita kemenangan, maka pasukan ini membawa berita euangelion, membawa berita Injil. Tetapi di dalam perkembangan Markus 1 ayat 1, kata euangelion ini merujuk kepada kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi kabar baiknya itu bukan tentang politik, tetapi tentang Yesus Kristus. Lalu di dalam Roma 1 ayat 16, kata euangelion ini memiliki makna keselamatan melalui iman kepada Kristus. Jadi Paulus menggunakan istilah Injil itu bukan lagi kabar baik tentang Yesus, tetapi keselamatan melalui iman kepada Yesus. Pengertiannya beda ya. Jadi kabar baik tentang Kristus itu pemahaman kristologi secara umum. Tetapi ketika sampai di Roma, euangelion itu lebih spesifik lagi pengertiannya, yaitu keselamatan melalui iman di dalam Yesus. Tetapi euangelion di tahap awal di dalam Yunani klasik, ya, ini adalah kabar baik atau pengumuman kemenangan. Nah, sekarang apakah boleh, Pak, kita menggunakan pengertian euangelion itu di tahap awal, yaitu pengumuman kemenangan, lalu kemudian kita hubung-hubungkan dengan keselamatan melalui iman? Boleh enggak, Pak, kayak gitu? Jadi misalnya gini, kita khotbah di Roma 1 ayat 16. Kalimatnya jadi begini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Roma 1 ayat 16, ada kata Injil yang dalam bahasa Yunaninya itu euangelion. Euangelion ini adalah sebenarnya berita pengumuman kemenangan ketika sebuah pasukan itu mengalami kemenangan di medan perang. Lalu berita itu dibawa oleh beberapa pasukan kepada raja mereka menyampaikan berita sukacita itu. Jadi ketika Paulus mengatakan Injil, Paulus itu seolah-olah mengalami sukacita yang meluap-luap seperti dia mengalami kemenangan perang dengan menyatakan bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus melalui iman. Nah, kita gabung-gabungkan gitu loh, Pak. Jadi pengertian tahap awal kita gabungkan dengan pengertian dalam masa rasul-rasul. Jadi di sini kan ada 3 tahapan perkembangan sejarah. Tahap Yunani klasik, tahap Yesus Kristus, dan tahap para rasul. Tahap Yunani klasik, kemenangan perang. Tahap Yesus Kristus, kabar baik tentang Yesus. Tahap di para rasul, Injil itu artinya keselamatan melalui iman kepada Yesus. Ini kalau kita gabung-gabungkan boleh enggak, Pak? Ya, kalau masih di dalam satu konteks dan saling mendukung, boleh. Tapi harus berhati-hati. Ya, terkadang kalau ini disalah mengertikan, kita bermaksud baik, tetapi nanti ditangkapnya jadi negatif. Itu maksudnya Pak Ronald gimana itu? Maksudnya baik ditangkap negatif itu, Pak. Gini, kita menyampaikan Injil, keselamatan melalui iman, kita khotbah dari Roma 1 ayat 16. Lalu kita kaitkan dengan pengertian etimologi euangelion itu di tahap awal, yang artinya pengumuman kemenangan. Lalu kita gabungkan. Paulus memberitakan Injil seperti seorang pasukan yang mengumumkan kemenangan perang. Lalu orang berpikir, oh berarti kekristenan itu adalah agama politik ya. Berarti Injil itu dibawa oleh kekuatan politik penjajah. Pantesan orang-orang Belanda itu membawa Injil ke Indonesia. Karena memang Injil itu adalah pengumuman kemenangan.
Nah, maksud kita baik sebenarnya, tidak sampai ke sana. Tapi karena kita tidak bijak menggabung-gabungkan konteks etimologi dari Euangelion, yang tadinya tidak masalah sekarang jadi masalah. Yang tadinya sebenarnya tidak ada kaitannya dengan politik, orang nangkepnya beda, lalu kemudian Injil itu dikait-kaitkan dengan politik. Nah, itu kan malah tidak karu-karuan hasilnya. Nah, dari sini kita sudah mulai mengerti ya, kenapa kita nggak boleh mencampur-campurkan pengertian-pengertian sebuah kata dalam pendekatan etimologi perkembangan sejarahnya. Ya karena itu bisa memberi dampak pemahaman yang bisa berbeda. Ya daripada nanti orang itu salah tafsir, salah paham dengan pemberitaan kita, ya ada baiknya jangan dicampur-campur. Gitu. Nah, kebanyakan beberapa kali saya mendengar ulasan khotbah itu seperti ini. Jadi dicampur-campur semuanya. Dia tidak mengerti bahwa di dalam konsep eksegese itu harus terpisah-pisah. Pengertian itu berdasarkan perkembangan sejarah kata. Tapi orang karena tidak mengerti, baca kamus ini masukkan, baca kamus itu masukkan, dicampur lebur. Jadi satu, lalu disampaikan di dalam khotbah. Ini khotbahnya jadi berantakan, tidak karu-karuan. Nah itu harus hati-hati ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal kesalahan-kesalahan eksegese seperti ini. Nah kemudian yang berikutnya, yaitu bagaimana sekarang kita menaksir kemungkinan dari berbagai penjelasan perubahan itu. Ada dua cara. Yang pertama, dengan melihat perkembangan masa kini dalam pemikiran dan budayanya. Ya, jadi misalnya perkembangan mengenai korban, pengkodean hukum, dan lain-lain. Atau yang kedua, suatu klasifikasi awal didasarkan pada pengalaman linguistik kita sebelumnya dan dari cara-cara di mana arti-arti memang berubah dan berkembang. Kita juga akan kembali kepada hal ini. Nah, maksudnya begini, kita harus kembali kepada klasifikasi awal, yaitu didasarkan pada pengalaman linguistik kita sebelumnya. Maksudnya, dalam perkembangan sejarah kata itu kan kata itu bisa diklasifikasikan, ya, berdasarkan perkembangan sejarah sesuai dengan zamannya, diklasifikasikan. Nah, dari situ kemudian nanti kita lihat pengalaman linguistiknya. Apakah sebuah kata itu dapat diartikan di zaman yang berbeda, ataukah sebuah kata itu harus diartikan sesuai dengan zamannya. Itu maksudnya. Nah, ini juga nanti akan bergantung dengan konteks. Karena nanti di dalam perkembangan eksegese, sebuah kata itu terkadang masih memiliki hubungan dengan akar katanya. Tetapi di dalam eksegese etimologi, terkadang sebuah kata itu sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan pengertian akar kata. Nah, di sini kita harus berhati-hati. Karena tidak semua kata itu memiliki pengertian yang masih terkait dengan akar kata. Terkadang seperti itu. Makanya nanti ketika kita membaca sebuah teks dari ayat firman Tuhan, ya kita harus betul-betul teliti, mengkaji berulang-ulang, mengkoreksinya. Apakah kata yang saya analisa ini masih berhubungan dengan akar kata di awal kata ini muncul? Ataukah sudah tidak ada hubungan lagi? Dia sudah menjadi kata baru dengan pengertian baru yang mandiri. Nah ini nanti eksegese lah yang menentukan kata itu harus dimengerti seperti apa dalam pendekatan etimologinya. Misalnya sekarang kita tambahkan lagi misalnya dalam perjanjian lama kata ruah, ya roh. Makna awal dalam bahasa Ibrani ruah itu artinya angin atau nafas. Di dalam perkembangan makna dalam konteks Alkitab Ibrani, ruah juga digunakan untuk merujuk kepada roh atau spirit. Ya, baik itu roh Allah di dalam Kejadian 1 ayat 2 maupun roh manusia di dalam Mazmur 51 ayat 10. Nah, jadi ketika
di dalam perjanjian lama ada kata ruah, kita harus menentukan ruah di sini artinya angin, nafas, ataukah roh Allah. Sama seperti kalau di dalam bahasa Yunani itu pneuma. Pneuma itu angin. Tetapi pneuma dalam konteks ayat yang lain itu artinya juga bisa berarti roh. Makanya ada mata kuliah yang namanya pneumatologi, ya, ilmu tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu di bahasa Yunani kan sebagai pneuma, tetapi pneuma itu juga artinya angin atau nafas. Jadi ketika kita membaca kata pneuma di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita harus menentukan pneuma yang dimaksudkan di sini itu angin ataukah roh. Nah, kita lihat konteksnya, kita lihat studi latar belakangnya, kita lihat studi gramatikal dan sintaksisnya. Dari berbagai macam metode hermeneutik, kita tentukan, oh ini maksudnya adalah Roh Kudus. Baru terus kemudian kita lanjutkan lagi eksegese kita dengan metode-metode yang lain. Nah, sekarang kita ambil lagi contoh yang berikutnya di dalam Perjanjian Baru, yaitu kata agape. Makna awal kata agape itu adalah dalam bahasa Yunani klasik. Itu salah satu dari beberapa kata untuk cinta. Ya, seringkali digunakan dalam arti kasih tetapi masih secara umum. Tetapi di dalam perkembangan makna, dalam Perjanjian Baru, agape ini kemudian memiliki makna khusus, yaitu kasih ilahi atau kasih tanpa syarat. Misalnya dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih itu agape Allah akan dunia ini. Jadi kalau kita lihat di sini, tidak heran ketika ada percintaan Amnon dan Tamar itu menggunakan agape. Kenapa? Karena Alkitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Septuaginta. Nah, Septuaginta itu adalah Alkitab bahasa Yunani yang masih menggunakan pengertian-pengertian Yunani klasik. Nah, di dalam pengertian Yunani klasik, agape itu masih dipahami sebagai cinta secara umum. Jadi kalau orang jatuh cinta, itu umum ya, itu bisa pakai agape. Tapi itu Yunani klasik ya, Yunani Septuaginta. Makanya ketika Amnon dan Tamar melakukan aktivitas atau hubungan percintaan, mereka menggunakan agape karena pengertian agape di dalam Septuaginta itu adalah cinta yang umum. Tetapi ketika agape itu berpindah sejarah, masuk dalam sejarah dan masuk di dalam klasifikasi dunia baru, yaitu Yunani koine, maka agape itu sudah berubah artinya menjadi kasih tanpa syarat. Jadi ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah kamu agape terhadap saya? Maka agapenya itu adalah kasih tanpa syarat, bukan cinta secara umum yang digambarkan oleh Yunani klasik yang ada di Septuaginta tadi. Nah, di sini kita harus berhati-hati. Nah, karena ketika agape itu digunakan dalam konteks yang berbeda, bisa saja artinya berbeda, apalagi kalau agape itu berada di zaman yang berbeda, maka artinya juga bisa berbeda. Sampai di sini ada pertanyaan?